Indonesia adalah sajadah panjang kita, tempat di mana kita dilahirkan. Kita menangis pertama kalinya, kita diazankan pertama kalinya, kita belajar membaca, kita belajar menulis, kita tahu angka-angka, kemudian kita tumbuh, kemudian kita mencari pasangan, kita mencari makan, kemudian kita gagal, kita berhasil, kita jatuh, kita bangun, kita menangis, kita menjerit, kita melompat, kita berteriak, kita memarah-marahi pemimpin, kita memarah-marahi siapa saja yang ada di sekeliling kita, kita merasa tapi kemudian kita bahagia, kita bangga ketika kemarin U19 bisa menjuarai AFF, tapi kemudian di saat yang lain kita menangis karena kita masih mengimpor kedelai, garam, beras, bahkan kita salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Ini Indonesia, dan kita terus menunjuk-nunjuk apa yang terjadi, kenapa Indonesia menjadi begini. Lupakan kita bahwa Indonesia adalah kita. Mungkin perjuangan ini bukan kita yang menikmatinya, tapi nanti anak cucu kita, penerus kita. Dan itu seperti layaknya semangat perjuangan yang diusung ratusan tahun lalu oleh para founding mother dan founding fathers kita. Saya perempuan jadi founding mothers dulu yang saya sebut, mohon maaf. Ketika mereka berjuang, mereka tidak pernah tahu apakah mereka akan mencapai kemerdekaan itu, apakah mereka yang akan menikmati kemerdekaan itu. Walaupun sekarang kemerdekaan kadang-kadang kita pakaikan tanda kutip karena apa yang disampaikan oleh Mas Valen, berbagai macam kapitalisasi yang terjadi di dalam negeri ini. Tapi toh mereka berjuang, dan toh kemerdekaan itu teraih. Jadi kalau hari ini kita terus berjuang, pada waktunya nanti pasti anak cucu kita menikmatinya. Setuju? Selamat malam! Indonesia! Biasanya selalu selamat pagi, kalau saya lain. Malam saya bilang malam, pagi saya bilang pagi, siang saya bilang saya jujur. Dasarnya jujur. Pagi ya pagi, siang ya siang, malam ya malam. Baik, kita mulai diskusi pada malam hari ini setelah apa yang disampaikan oleh Mas Valen. Mungkin saya ingin menuju kepada Mas Hendy terlebih dahulu. Mas, ini bukan KKN karena saya janjian mau ketemu nggak dapat waktunya terus saya kasih ngomong duluan gitu ya, nggak juga sih. Mas Hendy, mendengar yang disampaikan oleh Mas Valen ya, dan tentu saja kenyataannya kita hadapi memang begitu banyak serangan asing dalam tanda kutip ke dalam negeri Indonesia. Tapi Mas Hendy punya semangat dan usaha yang terus dijalani sampai hari ini dan bahkan sudah ekspansi ke beberapa negara lain. Tolong disampaikan apa yang paling utama yang Mas Hendy titipkan kepada Indonesia Berdaya dan seluruh penggiatnya yang ada di ruangan ini untuk tetap bisa mengawal Indonesia dan melakukan apa yang Mas Hendy lakukan. Baik, terima kasih Mbak Peggy. Ya, ini senior saya semua di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai pelaku UKM ya, saya memulai bisnis juga dari UKM. Tentu miris melihat banyaknya brand-brand asing masuk ke Indonesia. Ya, kuliner-kuliner yang menguasai di Indonesia saat ini dikuasai oleh merek-merek franchise asing. Ya, dan ini membuat saya miris sehingga tergerak bagaimana caranya kita sebagai pelaku UKM lokal, ya brand lokal bisa kita kembangkan juga tidak hanya di market dalam negeri, namun juga di market internasional. Saya pikir salah satu warisan budaya Indonesia yang bisa ditularkan keluar, salah satunya adalah kuliner. Ya, kuliner ini ya berdasarkan hasil riset juga yang saya baca dari artikel, Indonesia adalah negara terbaik ya untuk makanannya, untuk kulinernya. Sehingga ini yang bisa kita promosikan, kita bawa keluar gitu ya. Jihad itu, kalau jihadnya itu kan diawali dengan apa? Bi amwalikum ya. Mohon maaf kalau saya salah tahun dekorasi ya. Bi amwalikum wa'an. Berarti jihad kalau waw itu waw atau waw itu adalah menghubungkan. Biasanya kulu wasrobu, makan dulu baru minum. Gitu, jangan bareng, nanti katanya nggak bagus buat sehat dan dulu ya. Jadi makan selesai dulu baru minum katanya. Artinya apa? Jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Kalau jiwa, pasang badan di Palestina ditembakin tentara Israel selesai, sahid. Bukan berarti saya nggak itu mudah, tetapi ada yang juga tidak kalah penting untuk kita berikan perhatian, yaitu kita berjihad dengan tadi yang disebut Pak Walid adalah ekonomi. Tapi tidak semata-mata dalam artian entrepreneur aja nih Pak. Sebab ada yang tersinggung Pak Pras, soalnya ini seorang profesional gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini ada satu dialog ringan, tapi sangat mengena di hati kita. Jadi satu kali ada orang miskin datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana saya bisa menyaingi amal solihnya orang-orang kaya? Kemudian Rasulullah, maukah kamu saya ajarkan sesuatu amalan yang kalau kamu amalkan sama seperti mereka? Apa itu Rasulullah? Setiap habis sholat baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan sempurnakan dengan la ilaha illallah. Oh itu diamalkan. Berapa hari kemudian datang ke Rasulullah lagi? Ya Rasulullah, orang kaya ngamalin juga seperti yang saya lakukan.
Jadi bagaimana nantinya? Nggak bisa, karena dia punya kekuatan di kekayaan. Gitu. Jadi saya mendukung Pak Valen, cuma belum titik, harus koma. Kita harus kaya, tapi jangan memperkaya diri. Bantu orang miskin lebih banyak. Itu obsesi kita. Ya kan? Obsesi kita gitu. Kita harus kaya, tapi jangan memperkaya diri. Buat apa sih mobil banyak-banyak yang dipakai satu doang? Sultan Hasan Abokia, kamu kalau dikenal di sini tolong ingetin aja. Dia punya mobil Pak, 3.000 Pak. Itu nggak main-main, bisa dicek di Google. 3.000, dan untuk menakir mobilnya nih Mas Iwan, 2 hanggar pesawat terbang. 2 hanggar pesawat terbang. Bayangkan, ada dia orang siapa? Jual setengahnya aja aset dia. Wah, luar biasa. Indonesia berdaya, mudah-mudahan bisa terbantu gitu ya. Iya kan? Iya kan? Ya. Jadi jangan memperkaya diri, tapi kita membantu orang miskin lebih banyak. Doa di akhir sholat duha diantaranya selalu mengatakan, izinkanlah agar tanganku berada di atas dan bukan di bawah ya Allah. Dan ini yang diusung oleh komunitas TDA. Tadi Ustadz Reza, Mas Valen, Mas Hendy sudah menyampaikan tentang berbagai macam hal terkait mereka yang ada di luar Indonesia. TDA ini kan saya rasa kuat sekali ya di dalam negeri ya, di Indonesia kuat sekali, dan kita juga sebetulnya tidak bisa menafikan bahwa ketika kita ingin melangkah keluar Indonesia, mengusung sesuatu dari dalam negeri, maka penting juga mengukuhkan kekuatan kita yang ada di dalam. Bagaimana mungkin kita menghadapi globalisasi ketika misalnya persoalan demokrasi atau persoalan ekonomi kita di dalam negeri berantakan, sampai kapanpun pasar bebas tidak akan pernah kita siap hadapi kalau kita tidak menyiapkan diri dari dalam. Nah, komunitas TDA apa yang dilakukan, dan tentu banyak yang sudah sering baca tweetnya mungkin karena sering pasti disampaikan, tetapi lebih substansial lagi menghadapi apa yang sekarang kita bicarakan, dan tentu nawaitu kita untuk Indonesia berdaya. Apa yang TDA akan terus pertahankan di dalam Indonesia? Dengan adanya globalisasi, masyarakat ekonomi ASEAN segala macam, saya dan teman-teman pengurus termasuk yang ya kita optimis ya, tapi ada worry juga terus terang. Karena sebagian besar anggota kita itu kan pemula, UKM gitu ya. Jadi ibaratnya apa namanya, kalau di pertokoan gitu, teman-teman kita tuh yang di MPL sebenarnya gitu. Tapi di bidang-bidang tertentu teman-teman itu cukup lihai untuk bermain. Contoh misalnya di ranah online misalnya. Itu kalau 2-3 tahun lalu itu apa namanya, kata kunci di Google itu selalu teman-teman TDA. Coba teman-teman kata kunci misalnya usaha itu segala macam itu mau teman-teman TDA isinya gitu kan. Tapi teman-teman perhatikan nggak? Sekarang mulai bermunculan e-commerce dari luar yang dananya itu luar biasa. Ada satu namanya itu kita nggak usah sebut, itu dana dari JP Morgan. Gimana cara melawannya gitu? Itu teman-teman worry semua dan kelihatan kata kunci tertentu udah diambil oleh mereka. Padahal itu ladang pertempuran teman-teman TDA yang misalnya gini, teman-teman apa namanya, untuk masuk Tanah Abang pasti kalah, Bangga 2 pasti kalah, gitu kan? Mainnya di online, di Google, gitu kan? Tapi itu pun sekarang sudah seperti itu kondisinya. Apa yang kita lakukan? Tentu kita tidak seperti teman-teman sudah tahu, kita kan TDA ini organisasi yang apa namanya bukan punya pemerintah gitu ya, tidak banyak berminta sesuatu kepada pemerintah, kita melakukan do something, gitu kan? Yang teman-teman secara strategik lakukan adalah capacity building sekarang. Kita banyak melakukan capacity building, membangun apa namanya kapasitas teman-teman untuk apa namanya supaya bisa melawan itu, dan juga bermitra, beraliansi dengan siapapun lembaga-lembaga atau apa namanya kelompok-kelompok yang melakukan hal yang sama. Jadi minggu lalu saya dengan Mas Yuswo Hadi itu melakukan konferensi pers, itu launching namanya gerakan Indonesia komunitas pemberi. Nah itu idenya adalah mengajak para eksekutif profesional di perusahaan-perusahaan besar untuk turun gunung mengajar teman-teman UKM seperti kayak Indonesia Mengajar seperti itu. Dan itu rata-rata mereka itu sangat apresiasi dan mau untuk melakukan itu. Tadi Mas Roni sudah bilang biar bagaimana kan teman-teman UKM ini juga punya kekhawatiran yang luar biasa. Padahal kita nggak pernah lupa ya teman-teman, tahun 98 ketika ekonomi kita begitu berantakan, siapa tulang punggung Indonesia? Nah, ini yang kita mesti jaga. Karakter tadi Ustadz bilang ya, Mas Roni juga menyampaikan karakter keindonesiaan kita terimplementasi dalam ritme ekonomi yang kita lakukan, dan UKM-UKM ini tetap tumbuh kuat menjadi tulang punggung Indonesia. Tapi tantangannya besar sekali, berat ya Cak ya. Jadi apa Cak yang dilakukan, dan apa
yang paling sering disampaikan secara nyata oleh 159 anak asuh Cak Eko ini? Target saya harus pertama adalah mengedukasi di pasar Indonesia bahwa masyarakat Indonesia harus cinta makanan Indonesia, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tentunya harus ekspansi ke internasional. Jadi saya juga berupaya, pertama target saya adalah Vietnam, karena Vietnam itu keran investasi sangat terbuka di sana, sehingga saya juga berangkat ke sana untuk sosialisasi. Yang kedua adalah Filipina. Filipina itu budaya makan orang di sana itu 5 kali sehari. Jadi saya berupaya bagaimana caranya masuk di sana. Jadi orang di sana itu 5 kali, kita 3 kali. Kita adalah punya modal sebenarnya untuk mengekspansi, menjajah ya ke negara lain dengan industri-industri kita masing-masing, dan kita perkuat itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Valen sudah membuka perbincangan dan sekarang Mas Mono menutup. Kalau yang membuka dan menutup waktunya selalu lebih panjang dari yang tengah-tengah. Kira-kira begitu. Doa nanti Ustadz Felix itu. Mas Mono, ini teman-teman sudah menyampaikan ya berbagai macam hal. Ini kita bicara realistis ya. Tadi kan Cak Eko, kemudian Mas Roni, kita semua lah, kita selalu ingin agar karakter keindonesiaan kita tidak hilang. Ya, penting sekali yang namanya sinergi ya. Tadi kalau ada bisnis yang memakai kata istilah bersaing, tapi buat saya tidak ada kata bersaing, yang ada adalah sinergi. Termasuk malam hari ini adalah sinergi lintas komunitas, dan boleh coba. Dan kami juga punya komunitas namanya Komunitas Maklar Sedekah. Ternyata para membernya masing-masing adalah dari komunitas tangan di atas. Ada komunitas Jakarta Entrepreneur Club, ada HIPMI, ada Bisma, ada Halal Corner, ada Anti Miras, ada Sukses Mulia, dan banyak sekali komunitas-komunitas yang bergabung di situ. UKM ya, UKM di sini usaha kecil miliaran. Saya siap bikin formula, nanti ada Mas Ahmad Ghazali, Halal Corner dari Mas Sigit Iku, ada Bung Imat juga dari komunitas Sukses Mulia. Kita bikin formula, bikin event namanya Seminar UKM Hebat. Kita nggak kebayang yang bisa ngumpulin, kalau masih tweet kemarin ada 100 motivator, inspirator, social leader, business leader berkumpul di ruangan ini. Ini sesuatu yang kita syukuri, dan kita tidak mungkin pernah berkumpul seperti ini kalau tidak ada gerakan bersama yang disebut Indonesia Berdaya. Malam ini adalah gerakan perlawanan kita. Ini kita melawan situasi yang tidak bisa kita kendalikan tadi. Dengan mengumpulkan seluruh energi positif ini, yang punya dana, yang punya pikiran, skill, dan seterusnya, menjadi satu. 68 tahun Indonesia merdeka, masih 40 juta orang lebih yang miskin. Itu kalau pakai standar pemerintah. Kalau pakai standar Bank Dunia, yang miskin lebih dari 100 juta. 74% saham atau kepemilikan lahan-lahan minyak ada di asing. Anak saya pernah ngasih teka-teki sama saya, yang sering saya ceritakan, Pak, 1 tambah 1 berapa? 2. Itu Malaysia juga tahu. 1 tambah 1 11. Itu Malaysia juga tahu. Kalau gitu Bapak nggak tahu kan? Bapak nggak tahu 1 tambah 1 selain 2 dan 11? Nggak. Benar? Ngerang? 1 tambah 1 27, Pak. Kok bisa begitu, nak? Bapak kalau sholat sendirian pahalanya berapa? 1. Kalau berdua 27. Berarti 1 tambah 1 berapa, Pak? 27. Langsung anak saya satu, nah kamu pinter nak, itu turunan nak. Langsung dia lari melepaskan pelukannya, iya turunan mama ya. Berjamaah 1 tambah 1 itu 27. Sedekah 1 tambah 1 itu 1400. Kok bisa? Di dalam surat Al-Baqarah 261. Nah ditanya sama Ustaz. Bersedekah 1 itu. Ya kan harus Pak. Itu trik cara kita menghindari membaca ayat. Urusan agama dia lebih canggih dari saya. Urusan kegantengan. Kok bisa 1400? Orang yang bersedekah 1 di dalam Al-Quran katakan akan tumbuh 7 butir. Dari 7 butir itu akan muncul 100. Jadi kalau 7 kali 100 700. Berarti 1 tambah 1 1400. Artinya Pak, kalau kita berjamaah 1 tambah
perusahaan sedekah 1.400. Itu yang saya sebut malaikat langit, yang kemudian itu tak akan terhingga, sehingga kelak kita akan meninggalkan sesuatu. Kenapa? Urunan-urunan sedekah itu kita berikan untuk membeli aset-aset strategis. Kebun kelapa sawit kita beli, ya. Stasiun televisi kita beli, supaya tidak terjadi labil ekonomi. Sehingga kalau orang-orang Mesir meninggalkan piramida, orang-orang Cina meninggalkan tembok Cina, kerajaan-kerajaan kita meninggalkan Candi Borobudur, kita yang bersama sini nanti kalau meninggalkan aset-aset yang dimiliki oleh umat, yang keuntungannya itu digunakan untuk anak-anak yatim, yang keuntungannya itu digunakan untuk orang miskin. Sehingga ketika nanti mulut kita tak bisa bicara, yang bicara hanya tangan, yang bicara hanya mata, yang bicara hanya kaki. Orang-orang yatim, orang-orang miskin akan datang. Ya Allah, aku saksi, karena dia hidupku berkah. Aku saksi karena dia aku jadi sarjana. Aku saksi karena dia aku bisa pergi ke tanah suci. Aku menjadi saksi karena dia hidupku menjadi terhormat. Selamatkanlah dia ya Allah, selamatkanlah dia ya Allah, selamatkanlah dia ya Allah. Coba belajarlah kalau mulai dari sekarang itu mulai belajar malu atau nista kalau kita pakai produk luar negeri. Saya sama Mbak Sandi pas satu pesawat sampingan begitu ngobrol 45 menit, terus terakhir Mbak Sandi tanya sama saya, itu sepatunya brandnya enak harusnya? Iya mas. Apa itu mereka? Crocs, buatan mana? Mungkin buatannya dari Cina ya, tapi mereknya merek Amerika. Terus Bang Sandi bilang, iya sejak ketemu sama JK Yusuf Kala, saya dikritik nih sama Pak JK. Sepatumu buatan mana? Sepatuku buatan Cibaduyut. Pak JK aja nggak pakai Cibaduyut. Betul? Nah, harusnya mulai saat ini, cobalah kita merasa nista, jangan bangga ya. Kalau dari ujung rambut ke bawah kita, itu masih ada buatan luar negeri. Itu aja ya, sudah lebih dari cukup. 12 tahun yang lalu saya bukan seorang muslim dan saya seorang Chinese. Saya seperti Mas Jaya dilahirkan dalam kondisi seorang Chinese dan kita nggak peduli sama sekali dengan keadaan di Indonesia. Kenapa? Karena kita mencukupkan diri pada diri kita pribadi. Kita mencukupkan diri asal kita bisa hidup, kita bisa berusaha, itu semua sudah cukup. Dan saya nggak sama sekali peduli pada Indonesia. Kenapa? Urusan lain, urusan yang lain. Bapak saya ketika kemudian berkata orang yang minjem duit pada orang lain, orang yang minjem duit itu bodoh. Orang yang minjemin duit itu lebih bodoh lagi. Ibu saya kemudian ketika nganterin kemudian makanan pergi ke sekolah, dia bilang, "Lik, ini makan sendiri, jangan bagi orang lain." Maka kemudian terbentuk pada diri saya sebuah egoisme, nggak mau berbagi sama orang lain, saya nggak mau peduli sama orang lain. Itu sebelum saya mengenal Allah, saya belum mengenal Tuhan. SMP kelas 3 kemudian saya jadi orang ateis, saya nggak mengenal Tuhan sama sekali, saya nggak mengakui Tuhan sama sekali. Saya kemudian hidup tanpa Tuhan karena saya benci Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib. Tapi kemudian SMP selesai, saya kemudian mencari sebenarnya hidup ini untuk apa. Nah kemudian ketika kuliah saya menemukan Islam, saya menemukan bahwa ada hidup setelah dunia ini. Ada hidup setelah kita hidup sekarang. Bahwa kita nggak cuma hidup sekarang, kita akan mati, kita kemudian bertemu dengan Allah. Yang kita akui dari sekarang adalah Allah adalah Tuhan kita. Dan kita nggak hanya mati, kita membawa seluruh amalan-amalan kita yang kita buat di dunia untuk kita pertanggungjawaban setiap amalan-amalan itu. Perbuatan, perkataan, sekecil apapun sampai sebesar apapun di hadapan Allah. Kita akan bawa semua itu teman-teman sekalian. Setelah itulah saya berhenti percaya pada Felix Xiao. Kenapa? Felix Xiao akan mati. Indonesia lahir dan akan berakhir pada suatu saat nanti. Tapi seorang muslim nggak akan berakhir sampai kapanpun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan mana yang lebih bagus daripada orang-orang yang mereka yakin beriman dan mereka beramal soleh dan berkata dan yakin bahwa kami adalah kaum muslim. Karena kami adalah kaum muslim, maka kami harus berbuat sesuatu. Bukan muslim ketika mereka tidak bermanfaat di dunia dan mereka bisa mempertanggungjawabkan di sisi Allah. Maka waktu itu kemudian ketika saya masuk Islam, saya nangis terseduh-seduh. Kenapa saya nangis terseduh-seduh? Tatkala saya sholat pertama kali kemudian menundukkan kepala saya di hadapan Allah, kemudian saya yakin. Apa yang saya yakini? Saya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa istimewa. Yang saya selalu ibaratkan, saya seperti memegang air putih kemudian minum merasa segar luar biasa dengan adanya Islam. Dan yang saya sayangkan adalah greget luar biasa ketika melihat kaum muslimin, mereka justru minum air comberan. Mereka nggak percaya pada Islam mereka nggak percaya pada Allah mereka nggak mau melaksanakan aturan-aturan Tuhan mereka. Saat belum saya katakan bahwa hidup saya seluruhnya adalah untuk Allah. Karena kenapa? Ini tugas saya nih. Saya kemudian berada di luar Islam, kemudian saya kemudian masuk pada Islam dan saya menemukan sesuatu yang nggak orang-orang Islam sadari.
Apa ini? Aturan-aturan Islam ini yang harusnya semua orang tahu. Dari satu saya tahu, seluruh solusi dunia, seluruh solusi apapun yang kita punya adalah aturan-aturan Islam. Ada aturan bagi individu, ada aturan bagi kemudian masyarakat atau jamaah, ada aturan bagi negara. Tapi kita nggak bisa mengutuk siapapun. Kita berada di sebuah negara yang salah. Mereka berpaling jauh daripada Allah. Kita doain terus semoga mereka kemudian sadar. Kita dakwahkan terus Islam pada mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Secara individu kita meyakini bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Annahum mulaku rabbihim wa annahu mulaku rabbihim wa ilaihi rajiun. Dan kita akan bertemu dengan Allah dan akan kemudian kembali pada Allah. Kita meyakini semua itu. Nah, itu secara individu. Dua, secara berjamaah ini yang bisa kita lakukan dalam aksi nyata. Apa yang bisa kita lakukan? Kita beli Indonesia. Kita manfaatkan seluruh tanah Indonesia. Bukan untuk Kalisio, bukan untuk Ibu Santosa, bukan untuk Jaya, bukan untuk Asad, bukan untuk Dompet Duafa, bukan untuk siapapun, bukan untuk Mas Jamil, bukan untuk siapapun, tapi kita beli untuk apa? Agar kita berdiri di hadapan Allah dan kita bisa punya sesuatu yang kita banggakan. Walaupun kontribusi sedikit, tapi kita jalankan karena inilah kontribusi kita sebagai Muslim Indonesia. Takbir! Kita berharap dengan ini, seperti yang disampaikan tadi, kita semata-mata memang carinya ridho Allah gitu. Kalau memang kita berjuang, kebetulan yang kita mampunya ekonomi, ya udah kita berjuang melalui ekonomi dulu. Bukan berarti yang perang lain tidak penting. Perang lain itu juga sangat-sangat penting. Saya ketika menuju sini tadi, hati saya gemuruhnya luar biasa. Saya bayangkan kalau saya diizinkan berjumpa dengan Nabi, saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat Nabi. Ada yang saya bisa sampaikan. Wahai Nabi, aku tidak berbuat banyak, hanya ini bisa, ya, hanya ini mau. Tapi aku berusaha sungguh-sungguh, ya. Dan teman-teman yang lain juga, mereka pun masih sungguh-sungguh. Dan kali ini berbeda, ya. Kami buat ini bersama, kami turunkan ego kami semuanya, ya. Yang penting misi ini bisa tercapai semuanya, ya. Dan kita secara dunia juga percaya, kalau kita berusaha memakmurkan orang lain, kita juga akan termakmurkan. Kalau kita berusaha memajukan orang lain, kita pun akan dimajukan. Itu sudah sunatullahnya. Nah, nanti konkretnya gerakannya seperti apa, mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Tentu kegiatan ini masih jauh dari sempurna, ya, masih jauh dari sempurna. Nanti kita benahi sama-sama. Yang jelas Dompet Duafa sudah komit. Ada pemerintahan kemarin dari beberapa motivator untuk meneruskan sebuah komitmen bahwa tanah itu nanti yang sudah dibeli memang untuk umat. Kenapa memang kita harus beli? Supaya tidak bisa diotak-atik lagi. Jadi memang maksudnya wakaf, tidak bisa diapa-apain lagi gitu. Nah, tadi Dompet Duafa juga sudah bikin suratnya dan ditandatangani bahwa memang untuk umat. Dan andai kata memang ini bermasalah, mereka siap diseret ke meja hijau. Sampai seperti itu kalimatnya. Kami berusaha untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan. Nama baik Dompet Duafa harus ikut serta di dalamnya, mendukung semua itu. Kepercayaan masyarakat yang selama 20 tahun sudah diberikan kepada kami, harus kami gunakan juga untuk mendukung sesuatu yang baik itu. Dan tentu kami juga harus mendukung semua hal yang dilakukan di sini. Sinergi yang kita lakukan bersama ini mudah-mudahan kita bisa dikuatkan untuk melaksanakan sinergi itu ke depan lebih baik lagi dan lebih baik lagi, tanpa harus menonjolkan siapa diri kita, siapa lembaga kita. Semuanya betul-betul untuk kepentingan bangsa dan umat ini. Saya kira kami dari Dompet Duafa juga akan terus menjaga agar betul-betul segala sesuatu yang berjalan di sini mewakili satu kepentingan kita semua. Kalau misalnya kami dititipi amanah di rekening kami juga dikawal, dikontrol, diperiksa oleh audit. Kalau perlu ditempatkan orang-orang yang dapat memantau itu semua, pengeluarannya juga disetujui oleh misalnya beberapa orang yang kita setujui. Kalau perlu seperti itu, supaya betul-betul kita semua melihat bahwa ini sebenarnya amanah buat kita semua. Berbicara tentang Indonesia Berdaya, bahwa ini betul adalah suatu langkah konkret. Tapi kalau kita melihat tadi dari pembicaraan sampai dari sesi 1 sampai ya sekarang kita mendengar ini dikuasai itu, asing semua menguasai. Dan kalau saya melihat itu adalah sebagai suatu keniscayaan bahwa Allah akan mempergilirkan kekuasaan bagi setiap hamba. Dulu kita pernah berjaya, Islam pernah berjaya menguasai Romawi, Yunani, Andalusia dan semuanya, dan sekarang Islam jatuh. Itu bukan berarti bahwa it is the end of the game, of the story. Tapi apa yang harus kita lakukan adalah kita nggak boleh cengeng. Kita nggak boleh cengeng, kita harus berusaha sendiri dengan kemampuan kita. This is our country. Kita punya tanggung jawab yang besar. Dan kita sebagai generasi muda ini ya, ini semua masih muda-muda kan ya, kecuali satu ada di situ. Dua ya. Tapi kalau kata Pak Hermawan, setiap orang itu selalu muda.
bagi dia yang selalu memiliki jiwa yang muda. Kalau kita lihat Qatar ya, saya lihat Qatar, saya tinggal 2 tahun di sana. Qatar itu sumber daya utamanya itu apa sih, sumber daya alam utamanya? Cuman satu, bukan minyak, LNG, liquefied natural gas. Jadi itu nomor satu di dunia. Yang kedua Rusia. Minyak Qatar ya oke, so-so. Tapi dia punya satu-satunya itu, dan dia betul-betul utilize. Pemimpinnya sangat dicintai, pemimpinnya sangat amanah. Makanya sangat betul kenapa Rasulullah turun ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Kalau kita lihat Papua itu luar biasa kayanya, jauh lebih kaya dibanding Indonesia mungkin. Tetapi karena yang mengelolanya tidak amanah, jadilah seperti ini. Sumber energi yang ada di Indonesia, kita ini dari segi demografis dan geografis itu given. Dan Indonesia Berdaya ini, saya sangat apresiasi kepada teman-teman yang jauh lebih senior untuk menginisiasi gerakan ini. Karena dengan inisiasi gerakan ini, kita yakin bahwa suatu saat nanti, saat kejayaan Islam akan naik lagi, kita semua akan menjadi pemain di negeri sendiri, dan kita akan bisa berbicara di tingkat internasional. Sebenarnya Islam sudah menang dengan demokrasi. Jadi demokrasi yang kita takutkan sebenarnya menjadi keuntungan. Di negara-negara lain ketika kemudian kagak pada beranak lagi, Muslim-Muslim di Eropa, Amerika pada beranak terus. Jadi pada 25 sampai 50 100 tahun yang akan datang tanpa senjata juga, bahkan tanpa uang, Indonesia Islam sebenarnya udah bakal leading lah gitu. Tinggal perkaranya kan edukasi. Bagaimana kita ini siap untuk memimpin pada saatnya nanti diserahkan oleh Allah. Rusia saja 40% tentaranya udah muslim. Rusia 40%. Nanti saya akan kasih link tentang fertilisasi bahwa luar biasa di luar gitu. Pertumbuhannya itu sangat cepat, dan ini menjadi satu hal yang dikhawatirkan. Nah, saya pengen gerakan kita ini belajar dari pengalaman saya. Kalau bisa Mas Ipo tidak menjadi target. Saya hadir kemari sebagai senior beberapa bulan dari gerakan Indonesia Berjamaah. Jadi jangan sampai kemudian gerakan kita ini memancing gitu ya, orang-orang yang udah duluan jadi macan gitu. Jadi baiknya kita tetap bicaranya langsung action, dan Pak Jo ini jadi gerakan harus cepat masif. Kita harus punya duit cash sebelum AFTA benar-benar berlaku total. Ada satu yang bisa diperankan oleh Mas Ipo dan kawan-kawan, termasuk pakai kita Pak Zamil Jaini dan kawan-kawan semua. Sini nggak ada Setreza, Masya Allah, full power sebenarnya. Kita ada duit tidur sebenarnya. Duit tidur itu adanya di masjid. Nah, tinggal nanti kita perlu pembuktian, karena setelah saya picit-picit dikit, aslinya tuh kita ini bohong terhadap diri kita sendiri. Disebut bersatu tuh aslinya nggak bersatu. Ngomongnya teriak-teriak begitu, kemudian action, no action, nggak ada. Makanya ketika kemudian Mas Ipo berhasil mengumpulkan kami ini, sebuah momen gitu. Kenapa saya kemudian memilih bergerak sendiri? Bukan berarti saya nggak mau ngumpul sama saudara-saudara semua. I choose just do a little bit action dulu lah. Gitu. Warga dunia. Ya pokoknya selamat naik lah gitu. Ya, good malam. Gitu. Kalau good malam masih barat yang leading, jadi selamat naik. Besok selamat morning. Kalau good pagi, barat masih mimpin. Masjid itu ya, saudara-saudara, besoknya Jumatan. Coba deh dengar. Teman-teman dari segala macam ini coba diulang pendengarannya. Apa yang kemudian kita dengar menjelang khotib Jumat naik mimbar? Pengumuman saldo. Dan suaranya sama lagi. Saldo kas Jumat tanggal 7 September. Khas banget itu. Berjumlah 3.256.150 rupiah. Sebelum khotib naik mimbar, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan mereka diterima ibadahnya oleh Allah SWT. Kita pun jawabnya amin. Karena boring gitu loh, dengarnya dari kecil sampai sekarang
Al-Fatihah. Anda tahu nggak jumlah masjid berapa di Indonesia? 1 juta bos. 1 juta. 1 million masjid. Artinya apa? Kalau kita ambil angka terendah 1 juta juga, berarti itu 1 triliun. Angka terendah itu bukan 1 juta, 2 juta. Di sini ada jagoan masjid Jakarta Utara. 2 juta satu masjid kecil aja. Kelas masjid kampus ya Satria ya. Kelas masjid kampus itu 2 juta. Artinya itu 2 T sekali Jumatan dan tanpa program. Without program, without planning, 2 million. Kalau kali 52 Jumat, kalau perlu kita adain Jumat Sabtunya lah. Biar banyak Mas Anda, jadi banyak 2 kali. Twice away. 2 juta kali 52 Jumat itu 104 triliun. Nggak pakai capek. Nggak pakai capek. Teman-teman kemudian melakukan quick count sedekah di Yogyakarta. Iya, quick count sedekah, 1/2 Jumatan selesai, dan semua ngirim ke 1 nomor. Berapa sih saldo kasnya? Jogja saja 265 miliar rupiah. Ini banyak. Saya pengen pengumumannya begini bunyinya. Makasih jamaah sholat Jumat kemarin kita sudah mengakuisisi kira-kira 3 hotel bintang 5 ya. Total kira-kira 750 miliar. Kita masih punya 1,2 triliun. Ada yang usul? Ini begitu. Dan saya kira mesti bisa. Tinggal persoalan trust. Mari kita jaga trust itu baik-baik. Kita jaga trust itu baik-baik. Operasinya pun kemudian kami rubah. Sebenarnya ketika memakaikan koperasi daku itu bukan kami yang memakaikan, tapi dari Departemen Koperasi. Kementerian Koperasi bilang nggak, pakai nama antum lebih safe. Makanya ketika kemudian Bang Samsul turun izinnya, saya tetap memilih koperasinya merah putih karena buat saya gerakan ini harus menjadi gerakan semua, bukan gerakan masuk. Makanya ketika kemudian diwawancarai pertama dulu dia bilang, bagaimana bisnisnya Ustaz? It's not my business, it's a movement. Ini it's gerakan, gitu. It's gerakan. Iya, it's gerakan. Kalau it's movement, totally English. Ini nggak benar. It's a gerakan, gitu. Ini sebuah gerakan. Bayangkan saudara, 10 tahun Sriwijaya Air terbang ke angkasa. 10 tahun. Mereka cuma punya pesawat, tentu masih investasi buat perusahaan yang belum dijual ke Asia. Sriwijaya masih merah putih. 39 pesawat 10 tahun. Dan Anda tahu satu pesawat 737-500 harganya 75 miliar. Taruh kata satu pesawat 100 miliar. Artinya kalau Saban Jumat kita punya 2 T, itu dalam waktu 1 bulan saja kita sudah punya 80 pesawat, sama dengan perusahaan yang sudah 10 tahun itu menjalan. Kalau perlu Indonesia berjamaah, lebur ke Indonesia berdaya. No masalah. Lupa gua. Tidak problem. Tidak problem. Iya. Kalau perlu Indonesia berdaya adalah merch-nya, lambangnya Indonesia berjamaah. Itu oke gitu. Nggak apa-apa karena buat saya Ipo adalah mewakili energi yang masih muda. Kami udah tua ya. Enggak lah, gue udah banget. Jadi besok kita sudah beli 1 pesawat Pak, 2 pesawat 737-500 dan 737-900 ya. Kita beli itu cuma dengan duit 7.500 perak. 7.500 perak. Tapi yang di belakang ini 10 juta orang. Nah, besok saya janji, saya bilang saya janji. Pokoknya begitu dia mengudara, Jakarta Solo, Jakarta Semarang, Jakarta Medan, Jakarta Balikpapan, Jakarta Ujung Pandang, pokoknya tiketnya 7.500 perak. Tiketnya, seat toilet. Selama masa promosi. Saya kemudian bismillahirrahmanirrahim, nanti kita akan serahkan program ini juga kepada Indonesia Berdaya.
Silakan teman-teman lanjutkan. Saya sekalian tarik satu pesawat latih dari Australia tipe Jabiru dengan kemampuan terbang 7 jam dan gaya jelajah 14.000 kaki. Dia sanggup kemudian mengudara bahkan dengan bensin saja, tidak pakai aftur. Ya, kita langsung bikin sekolah pilotnya, dan saya pilotnya atau besok nih pilotnya kita langsung rekrut 15 perempuan Indonesia. Benar, jadi 15 perempuan Indonesia berjilbab dan hafizah. Itu dia nanti yang akan mengawaki pesawat. Dan alhamdulillah saya ditemani Mas Mono tempo hari kita belajar nyetir pesawat, dan saya sudah lulus step 1. Jadi step 1 tuh gampang, cuman dorong pesawat dari hanggar. Pesawat kecil itu. 1 juta jemaah haji dan umroh, 1 juta jemaah umroh per tahun, 25 triliun duitnya. Punya apa? Nggak punya apa-apa. Nggak punya pesawat, nggak punya hotel, nggak punya halte, nggak punya lounge. Tidak ada bus yang wirawiri, itu eksekutif bus for umroh passenger, nggak ada. Nggak ada. Tapi dengan Indonesia Berdaya, jangankan bus, perusahaan busnya kita beli. Perusahaan busnya kita beli. Dengan Indonesia Berdaya, bukan cuma pesawat yang kita beli, kita bakal barang-barang ke Boeing, kita jadi Muhammad Boeing. Ya nggak, bisa beli ame pabrik-pabriknya gitu loh. Kita datang beli sak pabrik-pabriknya. Kenapa? Karena kalau 1 tahun saja setoran masjid itu benar-benar bersatu, itu kita punya equity 10 kali lipat. Artinya kalau kita udah bisa mengumpulkan 100 triliun, 1000 triliun kita punya. Nah, tinggal tantangan adalah ketika bicara aksi, mudah-mudahan semuanya satu nafas, satu irama, satu visi misi, dan terpelihara kemudian mimpi.